Selamat pagi bagi kita semua, seluruh warga jemaat GKPA dan simpatisan dimanapun berada. Kita jumpa kembali pada hari ke-116 2023. Sebelum kita memulai karya hari ini, marilah kita memohon hikmat bimbingan Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengar pada hari ini tertulis dalam kitab Yohanes pasal 15 ayat yang ke-15. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Namun aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. I no longer call you slave, because the slave does not understand what his master is doing. But I have called you friends, because I have revealed to you everything I heard from my Father. Amen. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar serta memelihara kebenaran firman Tuhan. Amin. Tema renungan kita hari ini, aku menyebut kamu sahabat. Aku menyebut kamu sahabat. Pernyataan Yesus yang dikutip Yohanes ini menarik untuk kita kupas. Yesus menggantikan sebutan kepada para muridnya dari hamba menjadi sahabat. Yesus menggantikan sebutan hamba menjadi sahabat kepada para muridnya karena Yesus ingin menunjukkan bahwa hubungan antara dirinya dengan pengikutnya, termasuk hal ini muridnya, bukan hanya hubungan antara guru dan murid, melainkan hubungan yang lebih erat, setara, dan penuh kasih. Dalam hubungan yang erat ini, para muridnya tidak lagi menerima ajaran, tidak hanya lagi menerima ajaran dari Yesus, artinya guru murid, tidak hanya menerima ajaran saja, tetapi para murid juga menerima berbagi kehidupan Yesus, berbagi cerita pengalaman hidup Yesus, dan teladan hidup Yesus bagi mereka. Ini menarik. Jadi kalau hubungan hamba itu atasan bawah, guru murid, tapi utusan sahabat, hubungan sahabat itu interpersonal, memampukan orang berkembang, bertumbuh, karena kita berbagi kehidupan, berbagi pengalaman, sehingga orang termotivasi untuk melakukan apa yang kita lakukan, yang baik untuk dirinya dan untuk orang lain. Dalam kebudayaan zaman dulu, zaman itu ketika Yohanes menulis cerita ini, sebutan hamba digunakan untuk menyebut seseorang yang berada di bawah penguasa atau majikan. Jadi ada atasan, ada bawahan. Sebagai hamba, seseorang harus tunduk, patuh, melakukan perintah majikan. Jadi tidak ada ruang untuk berinteraksi secara personal. Tidak ada ruang untuk cerita, berbagi pengalaman, kisah kehidupan. Namun Yesus ingin menunjukkan bahwa hubungannya dengan para muridnya bukan hamba atas bawah, tetapi hubungannya menjadi hubungan antar sahabat, egaliter, sama, setara, yang saling mengenal, yang saling mempercayai, yang saling mencintai. Saling mengenal, saling mempercayai, saling mencintai. Kalau sudah mengenal, kalau sudah mempercayai, kalau sudah mencintai, maka hubungan itu menjadi hubungan yang baik. Ada ruang untuk bercerita, berbagi pengalaman. Dengan menggunakan sahabat, Yesus menunjukkan bahwa hubungannya dengan para muridnya didasarkan pada kasih dan kepercayaan
dan pengetahuan yang mendalam tentang kehendak Allah. Jadi hubungan Yesus menjadi sahabat dengan para muridnya itu menunjukkan bahwa hubungan itu didasarkan pada kasih, kepercayaan, dan pengetahuan yang mendalam tentang kehendak Allah. Jadi Yesus berbagi kehidupan kepada para muridnya, bercerita tentang kasih Allah, bercerita tentang kepercayaan Allah, dan bercerita tentang pengetahuan yang mendalam tentang Allah. Hubungan yang seperti ini memungkinkan para muridnya untuk terus-menerus belajar, bertumbuh dalam iman mereka. Jadi hubungan sahabat itu membuat para murid belajar, bertumbuh dalam iman mereka. Saling mengenal, mendukung, dan memperkuat satu sama lain di dalam persekutuan mereka dengan Yesus, dengan sesama Kristen. Artinya persahabatan dengan Yesus akan menghasilkan iman, tindakan positif yang membangun. Jadi hubungan kita dengan Yesus yang dibangun dengan hubungan sahabat itu akan menghasilkan iman, menghasilkan tindakan positif yang membangun, konstruktif. Persahabatan yang menghasilkan buah-buah positif adalah persahabatan yang produktif dan konstruktif. Jadi kalau hubungan bawahan atasan saja itu cenderung otoriter, cenderung menutup diri, maka tidak akan menghasilkan buah-buah pemikiran iman yang positif. Tapi sebaliknya akan cenderung otoriter. Atasan saja yang terus berkarir, bawahan tak pernah punya peluang untuk berkarir. Tetapi Yesus membangun hubungan sahabat sehingga persahabatan itu produktif dan konstruktif, membangun. Persahabatan yang tidak membuahkan makna hanya akan menjadi pengisi waktu kosong belaka. Jadi kalau kita bersahabat tidak punya makna, berteman sih berteman, tapi tidak punya makna, itu persahabatan yang menghabiskan waktu yang kosong. Kita bersahabat lama, tapi tidak bisa membangun pemikiran, ide-ide yang membangun, yang konstruktif. Hanya menghabiskan waktu saja. Penulis Yohanes pasal 15 ayat 4 sebelum ayat kita ini, Yesus menunjukkan sebuah teladan. Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat 4 itu, telah kutunjukkan buah terbaik dari persahabatanku. Nah, berarti dia berbagi kehidupan, berbagi cerita, dia menunjukkan cerita bahwa dia telah menunjukkan buah terbaik dari persahabatannya. Ku serahkan nyawaku, itu kata Yesus, untukmu. Aku menyerahkan nyawaku untukmu. Itu keteladanan. Demikianlah caraku mengasihimu. Jadi kasih itu dijelaskan Yesus, ditunjukkan Yesus, dan dilakukan Yesus. Baru Yesus berkata, teladanilah dan kasihilah sesamamu. Demikian pula. Artinya apa yang kulakukan, nanti lakukanlah kepada orang lain. Itu persahabatan. Sahabat itu harus menunjukkan tindakan yang nyata berdasarkan kasih. Dan tentu saja undangan ini bukan untuk membuat para pengikut Yesus untuk jadi takut. Wah, takut menyerahkan nyawa, takut berkorban, takut menderita. Undangan ini justru untuk menyemangati dan meyakinkan mereka bahwa jika mereka dapat melihat sejauh mana penderitaan yang harus dirasakan oleh Allah demi keselamatan manusia, maka mereka tidak perlu lagi meragukan kasih-Nya. Di pihak lain, keyakinan menjadi sahabat Allah ini didasarkan pada saat kita bertekad menjadi rekan sekerjanya. Jadi kalau kita sudah rekan sekerja Allah, itu berarti kita menjadi sahabat Allah untuk mengasihi dunia, untuk berbagi kasih dengan dunia, memberi teladan bagi dunia. Artinya, Yohanes pasal 15 ayat 15, 14, 15 ini hendak menunjukkan bagaimana Yohanes menunjukkan persahabatan itu adalah persahabatan yang tidak memperdayakan. Deceiving. Hanya bersahabat memperdayakan orang. Saya hanya memperdayakan orang. Saya menggunakan orang supaya saya sukses. Setelah sukses mengabaikan orang.
sorry, itu bukan persahabatan yang sejati. Persahabatan yang sejati itu ialah memberdayakan, empowering. Saya bersahabat dengan orang lain, membuat dia semakin sukses dari saya, empowering. Semakin memberdayakan dia, memberi kesempatan bagi dia untuk sukses, sukses, sukses. Nah, Yohanes 15:15 menjelaskan apa saja persahabatan yang memperdayakan dan apa saja persahabatan yang tidak memperdayakan atau menjadi sahabat yang memberdayakan, yang empowering. Nas hari ini menyebutkan budak hanyalah piranti sang tuan untuk memenuhi segenap kebutuhannya. Jadi kalau persahabatan yang memperdayakan tadi, tanda kutip, yang de-saving, menggunakan bawahannya untuk memenuhi segenap kebutuhannya. Supaya sukses dia jadi pemimpin. Dia perdayakan ya, dia perdayakan bawahannya. Itu pemimpin yang otoriter. Pemimpin yang tidak baik. Tetapi pemimpin yang baik ialah dia memberdayakan. Artinya hubungan persahabatan yang dia lakukan dengan orang lain menghasilkan pembaruan. Kalau hubungan yang atas dan bawah tadi yang memperdayakan, dia hanya menggunakan budak peranti untuk tujuannya. Tapi orang yang memberdayakan melihat sahabatnya menjadi sahabat yang hendak membarui hidupnya dan dunia atau gereja. Jadi membarui gereja itu perlu sahabat. Supaya gereja itu menjadi gereja yang membangun persekutuan yang indah. Sang budak akan mungkin tetap menjadi budak, sedangkan sang tuan adalah pemiliknya. Itu pemimpin yang memperdayakan. Tetapi Yesus tidak mau memilih itu. Yesus menggarisbawahi keabadian dari persahabatan yang ada di antara mereka, yaitu persahabatan yang memiliki motivasi yang agung dan berkelanjutan, yang membarui, yang membangun, dan mensejahterakan. Nah, pertanyaan kita sekarang adalah, apakah makna perkataan Yesus, aku menyebut kamu sahabat? Yang pertama, dengan menyebut kita atau para muridnya sahabat, Yesus menunjukkan bahwa hubungan antara dirinya dengan pengikutnya, dengan kita, bukan hanya sebatas hubungan guru dan murid, tetapi juga hubungan yang erat, yang penuh kasih. Yesus tidak hanya memberikan ajaran, tidak hanya memberi ajaran, tetapi Yesus juga berbagi kehidupan dengan mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus menyatakan bahwa para muridnya adalah sahabatnya, karena ia telah memberitahukan kepada mereka segala sesuatu yang ia dengar dari Bapaknya. Jadi persahabatan itu berterus terang, menyampaikan apa yang dia terima dari Bapaknya, supaya dia bagikan kepada para murid, supaya para murid itu bertumbuh, berkembang. Ini menunjukkan bahwa para muridnya tidak hanya menerima ajaran saja, tetapi memahami rahasia Allah dan melakukan kehendak Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, pernyataan ini juga menunjukkan bahwa hubungan antara Yesus dengan Bapaknya sangatlah intim, dan bahwa Yesus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang kehendak Bapaknya. Jadi kalau kita sudah sahabat, maka tidak ada rahasia. Tapi semakin intim hubungan kita, semakin banyak rahasia Allah hendak kita ungkapkan kepada sahabat kita. Dengan memberitahukan sesuatu yang ia dengar, yang Yesus dengar dari Bapaknya kepada para murid-muridnya, memperlihatkan bahwa ia adalah utusan Allah yang setia, bahwa ia memiliki kuasa untuk mengajarkan kebenaran Allah kepada orang-orang. Yang inilah yang disebut dengan mengapa Yesus menjadikan para muridnya sebagai sahabatnya. Memiliki sahabat sangatlah berarti dalam hidup kita, terlebih jika kita menjalin persahabatan dengan Tuhan. Kalau kepada manusia kita menjalin persahabatan membawa manfaat bagi kita, apalagi lah jika kita membangun hubungan dengan Tuhan.
Menjalin hubungan dengan manusia bisa saja mengecewakan, tetapi menjalin hubungan dengan Tuhan akan membawa dampak. Jadi makna perkataan Yesus, engkau adalah sahabatku, ialah Yesus menunjukkan hubungan kita dengan para pengikutnya bukan hubungan guru dan murid, tetapi hubungan yang erat dan penuh kasih. Dan hubungan itu menjadikan hubungan yang memberitahukan segala sesuatu yang dia terima dari Bapaknya. Dan hubungan ini menjadi hubungan yang intim. Karena dengan kehubungan yang intim membuka rahasia dan menambah pengetahuan yang mendalam tentang kehendak Allah. Karena itu jadilah sahabat sejati bagi Tuhan dan sesama manusia. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu telah kami dengar, mengajar kami bahwa Yesus menjadi sahabat kami. Dan Yesus mengklaim bahwa kami sahabatnya. Dengan bersahabat dengan Yesus, maka Yesus membuka rahasia Allah, memberitahukan kehendak Allah yang lebih dalam, bahkan membuka ruang personal, bercerita tentang kehidupannya, dan memberi teladan bagi kami untuk kami ikuti bagi kehidupan kami selama di dunia ini. Kuatkan kami memahami mengerti firman-Mu dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Selamat berkarya untuk Tuhan. Jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.